Saya Andriani. Di pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang pertemuan 10-18. Yang pertama itu keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, perekonomian dapat dibedakan kepada 4 sektor, yaitu konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah ditambah dengan sektor luar negeri di mana kegiatan ekspor dan impor dijalankan. Analisis penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian seperti itu dinamakan keseimbangan pendapatan nasional. Dalam ekonomi, 4 sektor atau perekonomian terbuka yaitu perekonomian yang menjalankan kegiatan ekspor atau impor. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, sektor ekonomi dibedakan kepada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Menjalankan perdagangan internasional merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh berbagai negara. Sirkulasi aliran pendapatan. Rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berikut ini. Membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah dan pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 3. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Pengeluaran ini digambarkan oleh aliran 4. Mengimpor barang-barang yang diproduksikan di negara-negara lain. Pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 5. Menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan, seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabungan lainnya. Penyimpanan ini ditunjukkan oleh aliran 6. Keseimbangan pendapatan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Untuk melihat keseimbangan pendapatan nasional dalam sistem perekonomian terbuka dari keseimbangan pendapatan nasional. Prinsipnya sama dengan menentukan keseimbangan perekonomian tertutup. Hanya saja pada saat ekonomi terbuka terdapat penambahan komponen pengeluaran agregat dari sektor perdagangan luar negeri berupa net ekspor. Persyaratan pokok tercapainya keseimbangan perekonomian secara umum adalah bila agregat supply sama besarnya dengan agregat demand, atau AS sama dengan D. Penawaran agregat atau agregat supply dalam ekonomi tertutup adalah pendapatan nasional. Sedangkan dalam sistem ekonomi terbuka agregat supply terdiri dari pendapatan nasional dan impor. Karena di dalam sistem ekonomi terbuka, barang dan jasa diperjualbelikan terdiri dari barang dan jasa domestik dan barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Dilihat dari sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka dari sisi pengeluaran, maka komponen pengeluaran agregat atau aggregate expenditures sebagai agregat demand atau AD terdiri dari pengeluaran rumah tangga dari pembelian barang dan jasa dalam negeri atau C, investasi swasta atau I, pengeluaran pemerintah atau G, komponen ekspor atau X, dan pengeluaran atas impor atau M. Sehingga persamaan aljabarnya dapat dibuat sebagai berikut. AD sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X lalu dikurang M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dalam negeri atau CDN dan pembelian barang-barang impor. Sehingga total pengeluaran konsumsi menjadi C sama dengan CDN ditambah M. Keseimbangan perekonomian secara umum adalah bila AS sama dengan AD, maka Y tambah M sama dengan C tambah I tambah G ditambah X. Atau dengan kata lain, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Penentuan ekspor dan impor. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Opini bahwa hanya rumah tangga yang membeli barang-barang dari luar negeri sebenarnya dalam praktiknya tidaklah demikian. Banyak barang buatan luar negeri juga diimpor oleh sektor lain, yaitu perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mengimpor bahan mentah dan barang modal dari luar negeri, pemerintah juga melakukan hal yang sama, yaitu pemerintah menggunakan barang konsumsi dan barang modal yang impor.
Multiplier dalam perekonomian terbuka. Secara definisi, multiplier adalah rasio di antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Walau bagaimanapun, multiplier dalam ekonomi 4 sektor adalah lebih kecil daripada multiplier dalam ekonomi 2 sektor dan 3 sektor oleh karena wujudnya atau satu bocoran baru dalam perekonomian, yaitu impor yang dinilainya dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Masalah pengangguran. Tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran berhubungan erat dengan jumlah dan kepadatan, susunan umur penduduk, keahlian, dan keterampilan penduduk. Jika jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang ada, maka akan timbul pengangguran. Tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ekonomi dari suatu negara. Masalah tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perpanjangan proses produksi akan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja. Umumnya, TPAK dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama jumlah penduduk, kedua usia penduduk, ketiga pendapatan rumah tangga, dan keempat tingkat pendidikan. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Dan yang keempat, pengangguran teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka, yaitu tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Dan yang ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Dan yang terakhir, setengah menganggur. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa Inggris underpaid, dan jenis penganggurannya disebut underemployment. Dampak dari pengangguran. Yang pertama yaitu berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran. Yang kedua, menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Ketiga, kekacauan politik dan sosial. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah, yaitu tujuan bersifat ekonomi. Tujuan ini untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 macam pertimbangan, yaitu yang pertama untuk menyediakan lowongan kerja, yang kedua untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan yang ketiga memperbaiki kesamarataan pembagian pendapat. Serta tujuan bersifat sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 macam pertimbangan, yaitu yang pertama meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Yang kedua menghindari masalah kejahatan, dan yang ketiga mewujudkan kestabilan politik. Inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai naiknya harga-harga untuk semua barang secara terus-menerus yang dapat mengganggu bahkan dapat mengancam perekonomian suatu negara. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan oleh terjadi inflasi. Yang pertama yaitu kenaikan harga, kedua kenaikan bersifat umum, dan juga yang ketiga berlangsung secara terus-menerus. Masalah inflasi atau kenaikan harga. Yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi tarikan permintaan terjadi karena kenaikan permintaan atau agregat di mana kondisi perekonomian telah berada pada kesempatan kerja penuh. Yang kedua, inflasi desakan biaya atau cost push inflation.
Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Pada inflasi biaya produksi, tingkat penawaran lebih rendah dibanding dengan tingkat permintaan. Menurut asal-usul inflasi, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi dalam negeri disebabkan karena pencetakan uang baru, panen gagal, dan sebagainya. Yang kedua, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau imported inflation. Kenaikan harga barang impor yang menyebabkan secara langsung menaikkan indeks biaya hidup, namun secara tidak langsung menaikkan indeks biaya produksi. Menurut parah tidaknya inflasi, yaitu laju inflasi ringan, kurang dari 10%, laju inflasi sedang 10-30%, laju inflasi berat 30-100%, sedangkan hiperinflasi adalah lebih dari 100%. Jenis-jenis angka indeks. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen. Adalah ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada eceran barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau wholesaler. Adalah angka indeks yang menunjukkan perubahan yang terjadi atas harga pada dasar primer mengenai barang-barang tertentu. Yang ketiga, indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil yang diterima petani. Dan yang terakhir adalah indeks harga yang dibayar petani. Adalah indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan biaya pembelanjaan untuk produksi pertaniannya. Inflasi, analisis permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang pertama, permintaan agregat adalah permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama satu periode tertentu. Yang kedua, penawaran agregat kebijakan moneter ekspansif, misalnya dengan memberikan bantuan kredit, dapat meningkatkan penawaran agregat, sehingga kurva AS dapat bergeser ke kanan. Demikian halnya dengan kebijakan fiskal. Yang ketiga, inflasi dan keseimbangan ekonomi. Tiga gejala menunjukkan gejala inflasi berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu tekanan permintaan atau demandful inflation, inflasi dorongan biaya atau cost plus inflation, dan juga kombinasi keduanya. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara manipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Kebijakan fiskal disebut juga sebagai kebijakan ekonomi makro dengan tujuan yang pertama membantu fluktuasi dari siklus usaha tidak besar. Yang kedua, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengangguran yang rendah. Dan yang ketiga, menurunkan inflasi yang tinggi. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi yang dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian dalam menjadi lebih bagus melalui perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksional GAP. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah melalui penurunan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakat dan mengontrol inflasi. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama itu mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka peluang kerja dengan melalui kegiatan negara dalam bentuk pengeluaran untuk barang, jasa, atau proyek. Yang kedua, menjaga inflasi melalui stabilitas harga. Ketiga, mendorong investasi melalui insentif pajak dan mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. 4. Menetapkan pedoman untuk menerapkan tarif pajak untuk mengendalikan inflasi. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi di tengah-tengah krisis global. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan nasional untuk mengurangi senjangan pendapatan dengan memperkenalkan tarif pajak progresif. Kebijakan moneter, yaitu merupakan langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks makro, agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara pengaturan
jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Jenis-jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif, merupakan kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki tujuan utama dalam menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga. Tujuan lain dari kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan perjanjian timbal balik. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional memiliki kerumitan dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antara lain pembelian dan penjual dipisahkan oleh batas negara. Yang kedua, kiriman barang yang harus dikirim ke suatu negara tunduk pada peraturan yang berbeda. Dan yang ketiga, ada perbedaan antara negara dalam hal biasa, mata uang, perkiraan dan standar, undang-undang perdagangan, dan sebagainya. Teori-teori perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pandangan kaum merkantilisme. Yang kedua, pandangan teori keunggulan absolut. Yang ketiga, teori unggulan komparatif. Yang keempat, teori Heck-Kessler atau Ohlin. Yang kelima, teori permintaan timbal balik oleh John Stuart Mill. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, memperluas pasar dan penambahan keuntungan. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri juga mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi di dalam negeri. Di antaranya yaitu efek perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi dan efek terhadap produksi. Jenis-jenis perdagangan internasional yaitu ekspor, barter, konsinyasi, package, dan penyelundupan, serta border crossing. Neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Pembayaran tersebut yang dilakukan meliputi penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran modal ke luar negeri, serta aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek seperti depositkan uang di luar negeri. Ciri-ciri neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi berjalan. Dalam transaksi berjalan yang dicatat adalah ekspor dan impor barang, ekspor dan impor layanan, transfer satu arah atau transfer. Yang kedua, lalu lintas modal. Terdapat dua golongan yaitu aliran modal pemerintah dan aliran modal negara. Yang ketiga, penyajian neraca pembayaran. Terdapat dua bentuk yaitu penyajian standar dan penyajian analitis. Yang keempat, konsep keseimbangan neraca pembayaran. Secara umum dikenal dengan 4 konsep, yaitu konsep keseimbangan perdagangan, konsep keseimbangan transaksi berjalan, konsep keseimbangan balance, dan konsep keseimbangan overall balance. Yang kelima, mekanisme atau proses penyesuaian neraca pembayaran. Terdapat 3 macam mekanisme, yaitu mekanisme harga, mekanisme pendapatan, serta mekanisme moneter. Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. Perubahan kurs devisa. Jika neraca pembayaran dalam defisit, nilai tukar naik dan nilai tukar turun. Dan jika ada surplus, maka nilai tukar turun dan nilai tukar rupiah naik.
Yang kedua, perubahan harga jika ekspor lebih besar dari impor. Ini berarti bahwa barang yang dijual dalam negeri dijual di luar negeri. Harga barang dalam negeri akan naik. Yang ketiga, perubahan tingkat pendapatan, ekspor dalam komponen pendapatan tingkat nasional. Oleh karena itu, perubahan nilai ekspor menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional. Dan yang keempat, perubahan tingkat bunga. Ketika investasi asing banyak mengalir di dalam negeri, tingkat bunga yang berlaku rendah karena rasio antara tingkat bunga dan tingkat investasi berbanding terbalik. Sebaliknya, suku bunga yang berlaku tinggi ketika investasi turun. Kurs valuta asing. Nilai tukar mewakili harga atau nilai mata uang lokal. Nilai tukar dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik atau ketika dinyatakan dalam rupiah, berapa rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh unit mata uang asing. Valuta asing adalah mata uang asing suatu perekonomian. Untuk kegiatan ekonomi, mata uang yang digunakan memiliki harga spesifik dalam mata uang negara lain. Penentuan kurs valuta asing. Yang pertama, berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas. Semakin tinggi permintaan mata uang negara lain, maka semakin rendah permintaan untuk mata uang itu. Tetapi sebaliknya, semakin rendah harga mata uang nasional, maka semakin banyak permintaan untuk mata uang itu. Yang kedua, penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah. Pemerintah dapat melakukan investasi dalam menentukan nilai tukar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai tukar aktual tidak berpengaruh perekonomian secara negatif. Sistem kurs valuta asing. Yang pertama, sistem kurs mengambang. Yang kedua, sistem kurs tertambat. Yang ketiga, sistem kurs tertambat merangkak. Yang keempat, sistem sekeranjang mata uang. Dan yang kelima, sistem kurs tetap. Faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama, faktor fundamental, meliputi indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan pendapatan relatif antar negara, ekspektasi pasar, dan intervensi bank sentral. Yang kedua, faktor teknis, terkait dengan kondisi pasokan valuta asing dan pemerintahan valuta asing pada waktu tertentu. Yang ketiga, sentimen pasar. Lebih banyak sentimen pasar disebabkan oleh rumor atau berita politik acak yang dapat menaikkan atau menurunkan harga valuta asing dalam jangka pendek. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yaitu keinginan negara-negara berkembang untuk mengatasi ketertinggalan mereka dalam upaya berkontribusi pada realisasi pembangunan ekonomi guna menghambat komunisme. Dalam upaya peningkatan hubungan ekonomi, serta tumbuhnya keinginan untuk membantu negara-negara berkembang. Pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Pendapatan per kapita adalah ukuran tingkat kemakmuran suatu masyarakat dan memudahkan untuk membandingkan antara satu dengan negara lain. Data pendapatan nasional tidak bisa dijadikan ukuran tingkat kemakmuran suatu negara karena setiap negara memiliki jumlah penduduk yang berbeda dan juga jumlah wilayahnya. Nilainya diperoleh dari pembagi PDB atau PNB satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Tanah dan kekayaan alam lainnya. Jika suatu negara memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan, hambatannya dapat dengan mudah ditanggulangi. Jumlah dan mutu dari pendudukan dan tenaga kerja. Populasi yang tumbuh akan meningkatkan jumlah pekerja dan penambahan akan memungkinkan negara untuk meningkatkan produksinya. Barang-barang modal dan tingkat teknologi. Barang modal bermodal tinggi dan teknologi yang semakin modern memainkan peran penting dalam realisasi kemajuan ekonomi yang tertinggi dan sistem sosial. Dan yang terakhir, sikap masyarakat juga dapat menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.
Teori pertumbuhan ekonomi yaitu teori pertumbuhan klasik, teori Schumpeter, teori Harold Domar, dan teori pertumbuhan neoklasik. Perkembangan perekonomian global. Ekonomi dunia umumnya mengacu pada ekonomi yang didasarkan pada ekonomi semua negara di dunia. Ekonomi dunia juga dapat dianggap sebagai ekonomi komunitas dunia dan ekonomi, yaitu ekonomi komunitas lokal yang menciptakan ekonomi dunia. Masalah ekonomi makro membentuk dasar untuk menilai sejauh mana kondisi ekonomi dunia dalam hal pertumbuhan ekonomi dan juga pengangguran dan inflasi. Tingkat pengangguran dunia. Secara umum, tingkat pengangguran di beberapa negara tidak terlalu berbeda daripada kuartal keempat 2017. Namun, tingkat pengangguran di Brasil dan Singapura meningkat pada kuartal pertama, yaitu 2018, masing-masing sebesar 13,1% dan 2,7%. Inflasi dunia. Inflasi di negara maju umumnya meningkat. Misalnya, inflasi AS naik 2,5% pada April 2018 years on years. Ini karena kenaikan harga makanan sebesar 0,3%. Selain kenaikan pada harga bahan bakar, kenaikan harga pada April 2018 juga naik 3,0%. Suku bunga kebijakan. Bank Indonesia Cadangan Federal AS atau FIS Cadangan Federal AS 4,25%. Kebijakan tersebut mendukung makroekonomi dan sistem keuangan serta membantu mendukung pemulihan keuangan domestik. Perkiraan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2018 dan tinggi dari tahun sebelumnya, pertumbuhan yang terkendali dan sistem keuangan yang masih stabil menjadi Bank Indonesia sebelum tahun 2018 dan tahun mempertahankan suku bunga demi tahun. Bank Indonesia memiliki 0,25 basis poin untuk 4,50 orang. Krisis ekonomi global adalah peristiwa di mana semua sektor ekonomi pasar dunia runtuh dan mempengaruhi sektor-sektor lain di seluruh dunia. Kita dapat melihat bahwa negara adikuasa yang memiliki kendali atas ekonomi pasar dunia telah mengalami keruntuhan sektor ekonominya. Bencana besar keuangan akibat jatuhnya perusahaan-perusahaan keuangan dan bank-bank besar di negara Paman Sam berturut-turut hanya masalah waktu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.